كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Salah satu ucapan hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istighfar. Dan kita pasti pernah mendengar hadis bagaimana gembiranya Allah terhadap seorang hamba yang beristighfar dan bertobat kepada Allah. Lebih daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia sedang berada di tengah padang pasir, lalu setelah lelah berjalan dengan mengendarai onta, tiba-tiba dia istirahat dan tidur. Pada saat dia tidur, ternyata ontanya pergi, sehingga ketika dia bangun dia kehilangan onta dan semua bekal yang dia bawa di atas onta itu. Dia kehilangan ontanya, dia kehilangan air, dia kehilangan pakaian, dia kehilangan makanan, hilang semuanya. Sehingga pas dia bangun dari tidur dia tidak mendapati ontanya dan dia kemudian panik mencari ke sana kemari sampai kemudian dia lelah dan tidak menemukan ontanya itu. Saat dia sudah lelah, lalu dia berputus asa sampai akhirnya dia tertidur kembali saking lelahnya, seharian dia nyari ontanya, lalu dia tertidur lagi tuh. Saat dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat ontanya persis ada di sebelahnya dan utuh dengan semua perbekalan yang ada di atasnya. Saking bahagianya dia karena menemukan onta itu setelah dia bangun dari tidur seperti orang mimpi, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagianya dia salah mengucap sampai mengatakan, "Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Kebalik, saking bahagianya dia menemukan onta tersebut. Ini nunjukin gimana orang bahagia banget sampai salah ngomong gitu. Kalau kita mungkin saking bahagianya diterima oleh seorang pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah menduga sama sekali tuh cewek mau sama kita. Wah, itu luar biasa. Kalau udah menduga dia pasti mau sama gua gitu ya. Itu biasa kan ya? Pernah gak kayak gitu? Kepedeannya. Ada cewek kalau itu sih kayaknya mau banget tuh sama gua tuh pasti. Neng, Kang gitu. Langsung dia berbunga-bunga. Salah, maaf, bukan kamu maksudnya gitu. Ini orang iseng ya. Tapi ada cewek yang kita tuh kayaknya nggak bakalan bisa, nggak bakalan mungkin jadi suami dia, nggak mungkin dia mau mencintai kita, nggak mungkin dia mau memberikan hatinya kepada kita. Tiba-tiba entah gimana ceritanya, mimpi apa kita semalam, tiba-tiba pas besoknya dia ternyata mau menerima atau membaca nge-read WA kita. Salam, biru 2 contreng gitu. Wes, ternyata dibaca gitu ya. Karena dia pikir bapaknya mau ngirim duit. Salam aja, dibaca, read. Salam juga. Langsung kan bingung sendiri, lagi nyetir naik motor jatuh, lagi main skate ketabrak tiang. Kenapa bisa kayak gitu? Tabrak tiang, jatuh dari motor, masuk ke dalam parit, atau lagi makan mie bakso tumpah, atau apapun lah reaksi-reaksi orang yang saking bahagianya terhadap suatu berita. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Cuman kalau nggak bisa ngebayangin, maaf ya. Kalau saya bisa sih ngebayangin. Soalnya orang yang saya nikahi itu dambaan saya banget. Soalnya orangnya nggak ada di sini. Maksudnya kebalik, ada orangnya. Saking bahagianya itu teman-teman yang tadi lagi makan bakso bareng, gua traktirin kalian semuanya. Utang ya, bayarnya besok gitu. Jadi mereka tetap bayar sendiri, cuman kita kredit. Suatu saat akan kita bayarin. Saking bahagianya, semuanya ditraktirin,
Hidupnya jadi kayaknya dia paling bahagia di muka bumi. Lari-lari di tengah kerumunan orang ramai yang crowded gitu, kayak di Orchard di tengah Singapura gitu atau di Korea teriak-teriak, "Wuh!" Orang pada heran, kenapa? Ternyata yes gitu ya, kayak filmnya Will Smith yang tentang kebahagiaan yang dia baru diterima kerjaan di sebuah perusahaan asuransi. Saking dia bahagianya tuh dia teriak-teriak di trotoar, di jalan-jalan. Kenapa? Saking bahagianya. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat "Faman yaghfirudz dzunuba illa anta." Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk?" Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Nggak ada, lo kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Nggak ada Allah kayak gitu-gituan mah. Itu mah kita. Ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Wah itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu yang aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh iya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan, alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia, jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam. Tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman. Coba kita pernah gak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk kita datang. Giliran untuk Allah kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk nggak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, nggak apa-apa, udah nggak usah ingatin lagi, udah biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau manusia digituin, maaf yang kemarin, maaf. Setelah semua yang kamu lakukan itu maaf. Ini bakat acting yang belum tersalurkan. Jadi Allah tuh seneng banget kepada hamba yang beristighfar. Jadi kalian kalau teman-teman kita semuanya kalau istighfar sama Allah tuh yang pede. Allah mau gak ya? Gak enak kamu aja deh yang istighfarin buat gua. Ya Allah, istighfar buat dia gitu.
Kan nggak perlu gitu kan? Ini karena kita nggak pede. Saya nggak enak maju sama Allah. Kamu aja yang saf pertama, saya mah paling belakang. Kenapa? Soalnya saya banyak dosa. Gak mau ntar Allah ngelihat ke saya, ntar di mana saya mau jawab apa? Nggak perlu. Karena kalau kita datang kepada Allah, pede aja karena Allah Maha Ghaffar, Ghafur. Dua lagi tuh, Ghaffar dan Ghafur. Ampunannya sangat luas. Tidak ada batas, sebanyak apapun dosa pasti diampuni. Ghafur atau Ghaffar juga berarti walaupun kita mengulangi lagi kesalahan, kita datang lagi Allah maafin lagi. Kita salah lagi, kita datang lagi Allah maafin lagi. Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun pada Allah. Gak pernah Allah putus asa. Kan saya sering bacain ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah La taqnatu min rahmatillah Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil Qul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa Allah masih bilang ya ibadi La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Begitu kita minta ampun belum selesai kalimat istighfar kita, kalau benar-benar dari hati baru astagfirullah, udah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seolah-olah kalau kita mau ngucapin astagfirullahalazim baru kemudian meninggal, Allah nggak akan bingung dia tadi ngucapinnya astagfirullah atau astaga ya. Gak pernah Allah gitu. Tadi kan itu bisa astaga, bisa astagfirullah kan gitu kan ya. Gak mau Allah kayak gitu. Allah tahu alimun bidzati sudur. Hambaku itu udah beristighfar. Ya Allah tapi belum sempurna kalimatnya. Gak masalah. Karena Allah tidak melihat dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tampakkan. Tapi Allah melihat apa yang kita simpan di dalam hati. Istaghfiru rabbakum. Minta ampun pada Allah. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz dzunuba jami'a. Gak ada yang gak diampuni. Enak banget hubungan sama